Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat memperingati Tahun Baru Hijriah 1444. Semoga di tahun baru ini kita mampu merubah sikap, sifat, bahkan perilaku kita pada yang lebih baik. Kali ini channel kami akan mengulas tentang kisah seorang ahli ibadah yang namanya ditulis di lembaran kitab Lauhul Mahfuz dalam deretan penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, seorang wali min auliyaillah yang ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabagh. Malaikat pun berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya, sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah. Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah." Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah telah dirubah menjadi penghuni surga." Beliau pun menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridha Allah. Kalau Allah ridha aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah, dan malaikat pun berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridha dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridha kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, sekitar engkau umur 15 tahunan? Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu? Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita tersebut, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan semenjak kejadian itu, di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada kedua orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak. Padahal beliau hanya berpura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajah kepada ibunya?
yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah, dan bahkan yang sampai membuat nangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama untuk lebih berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan suka meremehkan dosa kecil, karena dikhawatirkan di situ ada murka Allah. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik kepada mereka, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.